Assalamualaikum pemirsa Abaziyat Families dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman tentang apa-apa yang mesti dilakukan ketika kita ingin memonetisasi kanal YouTube kita. Dan apa yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah pengalaman pribadi kami sendiri, bukan mendengar dari pembicaraan orang lain. Nah, tentu ketika kita membuat kanal YouTube, kita ingin kanal YouTube kita dapat dimonetisasi atau menerima pemasukan dari konten-konten yang telah kita buat di dalam kanal YouTube kita. Nah, ketika telah memenuhi syarat, maka kanal YouTube kita akan ditawarkan untuk dimonetisasi oleh pihak YouTube, dan tombol atau pilihan daftar sekarang itu akan aktif dengan sendirinya di kanal YouTube kita seperti yang bisa pemirsa lihat ini. Hanya saja sebelum pilihan daftar monetisasi ini tersedia, kita terlebih dahulu memastikan apa-apa saja yang mesti kita penuhi. Yang pertama adalah kita mesti menyelesaikan verifikasi 2 langkah sebagaimana yang tercantum di dalam syarat ketika kita hendak memonetisasi kanal YouTube kita. Nah, untuk verifikasi 2 langkah ini kita tinggal ikuti saja arahan yang disampaikan oleh pihak YouTube. Nah, yang kedua, ketika kita sudah memenuhi persyaratan dasar, maka kita akan diarahkan untuk mendaftar akun Google AdSense. Nah, pada saat pendaftaran ini pemirsa, kita akan diminta untuk memasukkan situs web yang kita miliki, sebagaimana yang bisa pemirsa lihat ini. Nah, oleh karena itu, sebelum kanal YouTube kita dimonetisasi, ada baiknya kita telah memiliki sebuah web ya, atau sebuah blog yang nantinya akan kita gunakan ketika mendaftar Google AdSense. Tetapi berdasarkan pengalaman kami, pendaftaran situs web itu bukanlah perkara yang wajib, karena dalam kenyataannya kami pun ketika tidak memasukkan situs web kami, pendaftaran Google AdSense kami tetap berhasil. Hanya saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, alangkah baiknya pemirsa telah memiliki sebuah situs web yang nanti akan digunakan untuk mendaftar akun Google AdSense. Nah, dan yang terakhir dan ini yang terpenting adalah berdasarkan pengalaman kami ketika kami mendaftar, kanal YouTube kami tidak disetujui oleh pihak YouTube. Pemberitahuannya sebagaimana yang bisa pemirsa lihat ini, bahwa ternyata di dalam konten-konten yang kami upload di kanal YouTube ini, yakni Abaziyat Families ini, ada konten-konten yang berulang. Nah, konten-konten yang berulang ini kemudian ada penjelasannya sebagaimana yang bisa pemirsa lihat ini. Nah, memperhatikan konten-konten berulang ini itu sangat penting. Agar apa? Agar jam tayang publik kita itu dapat dihitung secara sempurna. Karena kalau ada konten berulang di dalam kanal YouTube kita, maka jam tayang publik kita itu akan menjadi tertolak. Kenapa? Karena dianggap bahwa konten kita itu bukanlah konten original. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, lagu itu termasuk konten berulang. Nah, jadi jika pemirsa hanya mengcopy paste lagu lalu diupload di kanal YouTube pemirsa, maka berhati-hatilah
saran saya sebaiknya konten-konten tersebut jangan dijadikan sebagai andalan untuk meraih jumlah jam tayang publik. Kenapa? Karena pada akhirnya kemungkinan besarnya itu akan ditolak. Lalu apa yang mesti dilakukan? Yang mesti kita lakukan ketika kita belum memenuhi syarat untuk memonetisasi, khususnya jumlah subscriber kita belum sampai 1000, maka konten-konten berulang tadi dapat kita gunakan untuk menarik orang lain agar mereka bisa mensubscribe kanal YouTube kita. Tetapi persiapkanlah konten-konten original yang nantinya akan dapat dihitung oleh pihak YouTube sebagai jam tayang publik kita, sehingga ketika kita mendaftar nanti kita dapat menghapus konten-konten berulang yang nantinya jam tayangnya tidak akan dihitung oleh pihak YouTube. Nah, demikian apa yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Jangan lupa kanal YouTube kami di-subscribe, di-like, tinggalkan komentar, serta bagikan ke yang lain. Sampai jumpa.